Cek selamat pagi semuanya ya. Jadi pada pertemuan kali ini teman-teman, selama hampir sekitar 45 menit ke depan kita akan berkenalan dengan namanya database internal yang dimiliki oleh aplikasi yang tersimpan di dalam storage kita, yaitu database SQLite. Nah, mungkin buat yang bertanya, apa sih beda SQLite dengan MySQL yang mungkin teman-teman sudah pelajari di kelas pemrograman web? Sebenarnya bedanya nggak ada, dari segi struktur juga sama. Yang perbedaannya adalah versi Lite itu memiliki batasan terhadap jumlah baris yang dapat disimpan, terhadap jumlah joins yang dapat dibuat, dan beberapa batasan lainnya. Dalam kasus ini, karena kita hanya menggunakan satu buah database dan hanya satu buah tabel, teman-teman, maka SQLite itu menjadi salah satu solusi temporer yang cocok buat penyimpanan data secara internal. Sementara kalau misalnya ternyata kamu mau bikin aplikasinya dikolaborasikan, ada banyak orang yang bisa mengakses, maka ya otomatis kamu harus menggunakan database eksternal seperti MySQL Server. Ya, itu kan jauh lebih simple. Oke, kita langsung mulai aja dengan membuat sebuah project baru, teman-teman. Ya, project baru yang kita kasih nama adalah aplikasi field trip. Aplikasi field trip seperti ini. Language Java, SDK-nya kita bikin Oreo aja, nggak ada masalah. Kita udah sepakat di kelas ya bahwa Oreo itu lebih banyak yang pakai. Ya, kenapa sih nggak pakai API yang di bawahnya? Ya karena udah terlalu tua juga sih ya. Oke, klik finish dan biarlah Gradle menyelesaikan konfigurasinya. Sambil menunggu teman-teman, apa sih kelebihan daripada SQLite itu tadi? Selain dia tersimpan secara internal, handler daripada asynchronous task yang biasa dipakai di SQL Server dan menggunakan MySQL secara eksternal, dan biasa kita menggunakan namanya JavaScript Object Notations atau JSON untuk transmisi data antara backend ke frontend. Ya, ini jadi lebih simple, teman-teman. Kalian bisa langsung di get count, contohnya bisa langsung dihitung jumlah kolomnya berapa. Kita bisa ngeliat apa saja nama kolomnya. Kita bisa lihat di mana sih posisi data terakhir disimpan atau menggunakan namanya get position. Dan itu semua lebih simple dilakukan dibandingkan ketika menggunakan MySQL seperti itu. Kalau nggak percaya, percaya aja. Oke. Nah, tahap yang paling pertama sebenarnya teman-teman, kita akan bikin sebuah tampilan. Jadi teman-teman bisa buka activity main.xml, project kita tutup aja. Izin aku akan speedrun di sini teman-teman karena waktunya nggak banyak ya. Aku akan tambahkan beberapa komponen, ada beberapa plain text ya, nama, nanti buat nama, name, apalagi supaya mahasiswa, nomor handphone dan nomor makan. Ya kalau kurang estetik nanti teman-teman bisa atur sendiri aja ya. Ini sekali lagi estetika itu kan selera ya. Ya kalau selera estetik kamu bagus ya alhamdulillah. Kalau misalnya enggak ya berarti ya itu pilihan kamu, nggak ada masalah gitu. Masa harus mempermasalahkan selera sih? Oke, teks di atas ini cuma sebagai judul aplikasi doang. Kita bikin namanya adalah aplikasi registrasi. Aplikasi registrasi field trip, aku bikin ukurannya 20 SP aja biar ngegas. Dan kita bikin bold biar dia lebih tegas seperti itu ya. Oke, di sini sekarang kita bikin beberapa teks. Teksnya kita kosongin, kita akan menggunakan yang namanya hint. Bedanya apa sih hint dengan teks? Hint itu akan ketika kita klik nanti kolom tersebut dia akan hilang tulisannya. Kalau kamu bikin dia dalam bentuk teks, misal kamu mau masukin nama kamu, teks tersebut harus kamu hapus dulu. Jadi menyebalkan ya, seperti itu. Hintnya misalnya adalah nama mahasiswa. Ya, kita bikin nama ID teksnya adalah txt nama MHS, teksnya nama MHS seperti itu. Ya, jadi aku akan menggunakan MHS sebagai akhiran dari setiap nama variabel untuk menyatakan bahwa itu adalah data dari si mahasiswa tersebut. Ini salah satu bentuk penciri khas daripada setiap variabel yang aku buat di sini, setiap ID yang dibuat. Oke, yang setelah nama itu ada name, maka kemudian adalah name. Lihat kalau misalnya saya tidak hapus teksnya, dia nggak keluar. Oke, txt name MHS. Oke, selanjutnya adalah setelah name itu adalah nomor HP
siswa. Saya bikin teksnya dihapus aja dan kita ganti jadi teks no HP MHS. Ingat ya, konsisten semua singkatan-singkatan seperti itu. Ingat alay harus konsisten. Dan yang terakhir adalah nomor makan. Nomor makan. Nah, sebenarnya bisa sih ditambahin opsional bikin radio button. Misalnya untuk bikin apakah dia inside atau outside. Kalau dia inside dia harus isi, kalau dia outside gak harus isi. Cuma aku rasa digeneralisasiin aja, kita anggap semuanya memiliki nomor makan biar lebih simple. Nanti untuk hal perintilan kecil-kecil seperti itu dapat kita lakukan di pertemuan setelah mid semester. Oke. Selanjutnya buttonnya kita namain adalah BTN daftar MHS atau registrasi aja ya. Daftar aja deh. Oke, dan namanya kita bikin jangan daftar mahasiswa. Tambah aja deh. Tambah MHS, kita bikin teksnya adalah tambah mahasiswa. Kok ada petiknya. Oke. Sekali lagi untuk warna dan lain itu terserah teman-teman ya. Aku nggak mau berpikiran harus warnanya harus sama kayak gitu. Ya nggak usah lah ya. Suka selera, sekali lagi ya. Selera itu tergantung masing-masing aja. Dan setelah dalam sebuah constraint layout kita harus bikin namanya constraint-nya seperti itu. Oke, kita akan bikin constraint-nya dulu. Saya akan bikin biar gampang aja, kita bikin dia di tengah, teman-teman. Oke, di enter jangan lupa. Ini juga sama, atas, kanan, kiri. Oke, ini juga sama, atas, kanan, kiri. Loh kok nggak ada bawahnya sih? Sebenarnya bawahnya nggak usah banget sih. Karena di bawahnya masih ada elemen lainnya. Jadi kamu nggak usah bikin constraint ke bawah. Kan yang bawah akan memiliki jangkar ke atas. Kalau jangkarnya jadi dua arah, jadi dia bingung. Mau arahnya kemana ya saya berjangkar? Itu cuma ilustrasi ya teman-teman ya, bukan penjelasan aktual. Jadi tolong. 10 ya, tap. 0. Oke, dan terakhir. Nah, karena dia nggak ada lagi elemen di bawahnya teman-teman, aku bikin ini 55 aja ya. Ya, atau ya 55 boleh deh. Ya, maka kita bikin dia constraint ke bawahnya biar dia ada pegangan ke bawah. Seperti itu. Seandainya nanti teman-teman tambahkan elemen di bawahnya lagi, bisa hapus dulu constraint-nya yang ini, bottom constraint-nya dihapus dulu, tambahkan elemennya, yang bawahnya kamu constraint ke atasnya. Ya, constraint-nya ke sini seperti itu. Ya, itu nanti. Oke, ketika udah selesai di save aja, pastikan semuanya ID-nya sudah ada, teks nama mahasiswa, kamu bisa cek juga di sini. Ya, di kodenya ya, nama mahasiswa, nih mahasiswa, nomor handphone mahasiswa, tambah mahasiswa, udah ada semuanya. Dan sekarang kita akan create UX-nya, asik ya, user experience. Jadi user experience itu bukan hanya coding ya. Integrasi antara UI dengan fungsi itu yang menghasilkan sebuah UX. Ya, jadi kalau bilang UX hanya coding itu salah. Ya, UX itu ada UI di dalamnya. Nah, kita akan create new, tambahkan di manifest kita menggunakan sebuah permissions. Ya, kita akan tambahkan sebuah permissions. Kita gunakan komentar buat yang belajar web harusnya masih ingat ini ya. Tambahkan list di bawah ini untuk mengakses external storage. Kita gunakan namanya uses permission, Android name, namanya adalah android.permission read external storage. Oh, ini ada read external storage. Tada. Nah, kita tutup aja seperti ini. Oke, kita tutup sendiri aja. Sip. Uses permission, Android name, permission, external storage. Kalau ada ternyata multiple uses permissions atau dalam uses permissions tersebut ada lagi hal lainnya, contohnya kamu menggunakan access NFC dan kamu harus masukkan MIME type, ya kamu menggunakan tutupnya bukan tutup yang seperti ini ya, tutup tag seperti biasanya. Oke, sudah ada permissionsnya. Ini buat kita bisa mengakses ke
storage-nya. Dan sekarang kita akan create sebuah file kelas Java yang tujuannya menjadi penerjemah, perantara, broker, apa bahasa kerennya ya, sebagai seorang handler dari koneksi kita ke database SQLite yang akan di-create. Oke? Nah, sekarang cara paling gampang menambahkannya ada beberapa cara. Cara pertama, kamu klik dulu nama file kelasnya di sini, main activity. Kamu mouse kanan, new Java class. Cara satu. Cara kedua, ya kamu klik file, new Java class. Mana-mana, suka-suka teman-teman. Ya, jadi nggak usah kebawa stres ya, seperti itu ya, santai aja. Mana kalau aku suka seperti ini aja, new Java class. Kita bikin nama kelasnya adalah database handler atau mungkin DB class. Sip. DB handler seperti ini, oke? Kita kosongkan aja, belum ada di usage-nya. Pastikan nama package-nya adalah package yang sama dengan main activity kamu. Jangan sampai nama package-nya berbeda. Kalau package-nya berbeda berarti ya begitulah ya, banyak nanti masalahmu ya. Selanjutnya teman-teman, karena kita akan menggunakan SQLite, maka kita harus mengimport ya. Import dari database SQLite. Ya, kita menggunakan import android.database.sqlite. .sqlite database. Seperti ini, oke? Yang selanjutnya adalah import.android.database.sqlite open helper. Oke. Nah, ini dulu yang kita akan coba pakai. Dan selanjutnya, karena kita nanti akan menggunakan open helper, ya open helper itu gunanya untuk memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, maka kita harus extend kelas tersebut. Ya, kalian mungkin udah pelajari di kelas pemrograman berorientasi objek, teman-teman. Ya, ketika extend itu tujuannya seperti apa, kalian jawab sendiri saja. Ya, aku nggak akan jelasin lagi teori di belakangnya. Extends SQLite open helper seperti ini. Spasi aja. Kalau misalnya dia error, nggak apa-apa, abaikan aja. Karena dia bilang di sini, ya posisinya harus dibikin secara abstrak, harus ada pengembalian void di dalamnya. Ya, nggak ada masalah teman-teman. Karena nanti ujung-ujungnya kita bakal override semuanya. Ya, nggak ada masalah. Atau bang, dihapus aja dulu bang, biar nggak error. Nggak enak ngeliatnya. Oke, nggak ada masalah. Takutnya trauma ya. Oke, jadi kita akan deklarasi setiap variabel dalam database ya yang bersifat final, artinya tidak dapat dirubah lagi kalau final. Contohnya private static final string db database name sama dengan kita bikin nama databasenya adalah db field trip seperti ini. Kita contoh bikin seperti ini. Oke, itu nama databasenya. Selanjutnya adalah versionnya. Kita bikin adalah 1. Oke. String ya belum di usage, ini apaan sih, komentarnya males banget ya. Daftar MHS kita bikin namanya, kayak nama tabelnya. Tabelnya kita bikin namanya adalah mahasiswa aja ya, atau peserta kita bikin namanya, atau mungkin mahasiswa aja lebih enak kali ya. Tabel
mahasiswa. Oke. Setelah tabelnya adalah kolomnya untuk ID. Sorry, ini kalau database ada bagusnya aku bikin gede semua. ID column. Oke, sama dengan ID. Oke, ID ini nanti kita akan bikin dia secara otomatis ya, ditambahkan, jadi bukan lagi kita yang buat seperti itu. Oke. Kalau masih error karena no usage gak ada masalah ya teman-teman ya. Itu artinya memang lagi dipasang, belum dipakai. Oke. Selanjutnya adalah di sini kita bikin adalah nama MHS atau nama aja ya biar simple ya teman-teman ya. Karena udah pasti nama mahasiswa kan, atau nama MHS. Seperti itu. Private, static, final. Kenapa nggak copy paste aja tadi ya? String. Oke. Tadi habis nama nim. Ini kita bahasa Indonesia ya, nama aja teman-teman. Oke, nim itu contohnya adalah nim. Kita bikin huruf besar aja semuanya atau huruf kecil aja deh. Nim. String. Oke, setelah nim tadi ada nomor handphone. No HP call sama dengan no HP. Yang terakhir adalah no makan cola. Ya aku lebih suka gini deh, nomor makan. Jadi untuk membedakan antara database dan nanti kalau misalnya aku menggunakan apa sebutannya? JSON ya, nanti JSON aku biasanya menggunakan huruf besar kecil seperti ini, tapi untuk nama daripada setiap table name itu aku biasanya menggunakan underscore. Itu tuh kebiasaan sih ya, tergantung teman-teman pengennya bikin seperti apa ya, jadi santai-santai saja. Oke, setelah ini udah dideklarasi dan masih belum ada no usage, gak ada masalah, itu gak error teman-teman ya. Maka sekarang kita perlu membuat sebuah constructor. Masih ingat constructor ya teman-teman ya? Untuk DB helper seperti itu. Helper handler, suka ketukar ya, mohon maaf. Maka kita akan buat sebuah public DB handler yang namanya adalah konteks. Ini sih adalah konteks dan nanti konteksnya adalah sebagai konteks. Ya, ini deklarasi ya, berarti dalam si kelas DB handler atau ya sebuah functions DB handler, di dalamnya dia akan memiliki sebuah parameter yang adalah sebuah konteks. Konteks itu tergantung dari mana yang mengirimkan dan menggunakan dari si functions yang bersifat sebagai public ini. Maka kita akan menggunakan super konteks, DB name seperti ini. Sorry, ini kayaknya kurang konsisten ya. Aku bikin name aja seperti ini. DB name name. Oke, baru habis itu null ini untuk passwordnya sebenarnya teman-teman ya, dan juga DB version. Jadi kalau ada password di database kalian, bikinnya di sini ya. Kenapa perlu database password sih? Seandainya kalian bikin nanti komunikasi dengan SQL, MySQL atau SQL Server ya, teman-teman kan harus punya password aksesnya kan, seperti itu ya. Di sini DB version, kok static final integer sih, string. Nah gini dong, habis string integer ya salah ya. Nah ini dikasih tahu nih sekarang, dia udah sekali dipakai, ini belum dipakai. Ini cuma sebagai sebuah reminder saja, seperti itu. Kalau masih error di sini remove dan argument call object, ya udah nggak ada masalah karena memang kita belum
create semuanya. Jadi no problem, don't be panic. Ya, kita akan jalani ini bersama. Selanjutnya kita akan membuat sebuah metode untuk membuat sebuah database berdasarkan query yang dikirimkan. Kayaknya gak usah pakai ini banget ya. Cukup ya kayaknya. Ya. Membuat sebuah metode untuk membuat sebuah database berdasarkan query yang dikirimkan. Dalam hal ini mungkin teman-teman paham kan, query-nya di SQL harus ada create nama tabelnya, isinya apa saja, tipenya apa, dan lain-lain. Mungkin kalau teman-teman tanya, Bang, ini tipenya apakah pakai integer kah, variabel karakter kah, atau lain-lain? Ya, dalam hal ini teman-teman, SQL itu jauh lebih sederhana. Jadi nggak usah pakai variabel karakter, kamu bikin sebagai sebuah teks aja. Kenapa teks? Ya karena pada dasarnya semua di sini elemen bersifat sebagai sebuah string. Ya udah simpan sebagai teks aja, kan gak ada masalah. Seandainya kamu mau rubah dia sebagai sebuah integer, kita bisa bikin parse integer. Ya, jadi tergantung. Enggak Bang, saya pengen nim itu saya bikin dalam integer semuanya. Ya gak ada masalah. Dalam hal ini izinkan aku akan membuat dalam bentuk teks aja dulu semuanya. Oke. Kita menggunakan sebuah override. Maaf, O-nya kurang gede. Oke, kita akan override. Oke, kita bikin sebuah public method yang namanya adalah onCreate, yang dia akan menggunakan SQLite database. Oke, yang kita buat namanya adalah DB. Nanti isi dari SQL database ini ya didefinisikan dari sini teman-teman. Ya, DB name-nya apa, DB versionnya apa, dan lain-lain. Hopefully aman ya. Nah, di bawah sini ya membuat query yang berisikan nama tabel, ID, nama MHS, NIM, no HP, no makan. Ya, itu aja. Ya, yang akan kita masukkan yang nantinya akan menjadi struktur dari tabel mahasiswa. Oke, izin aku scroll dulu ke bawah. Ya, berarti kita akan buat sebuah string. Oke, query. Oke, yang namanya adalah create table. Kasih spasi, kita tambahkan isinya adalah nama tabel kita, table name. Oke, ditambah lagi isinya adalah isi dari tabel name tersebut, which is column, ya. Column-nya ditambah tipenya. Tipe dia adalah integer, primary, auto increment. Auto increment itu artinya gini teman-teman ya, dia akan otomatis nambah terus seperti itu. Ya, jadi dia misalnya 1, 2, 3 akan otomatis dia menambah. Jadi kita nggak usah ribut-ribut memikirkan ID-nya. Dan dia sebagai primary key artinya dia akan menjadi unique key dari masing-masing mahasiswa. Walaupun NIM itu unik, tapi kan ada kemungkinan orang itu ternyata dia daftar, terus dia nggak jadi daftar, terus dia daftar lagi. Maka orang itu walaupun memiliki NIM yang sama, tapi ID-nya akan berbeda. Dan karena NIM yang sebelumnya juga udah dihapus dari database. Oke, selanjutnya adalah name, nama, column, tambah di sini kita bikin namanya adalah tipenya sebagai sebuah teks. Oke, koma spasi, lalu habis itu tambah lagi ya NIM seharusnya, NIM column, tambah tipenya sebagai sebuah teks, koma, tambah lagi, panjang amat ya, aku scroll lagi ke bawah dulu teman-teman. Setelah NIM itu nomor handphone,
no HP call tambah text koma tambah banyak amat ya terakhir no makan call tambah tipenya adalah text, oke, dan tutup kurung dan kita kasih titik koma. Ya, jadi strukturnya adalah sebuah tabel yang namanya adalah tabel mahasiswa yang memiliki sebuah ID, yaitu ID yang tipenya adalah integer. Dia bersifat sebagai sebuah primary key dan dia auto increment. Oke, dan selanjutnya memiliki beberapa kolom, yaitu kolom nama, kolom NIM, kolom nomor handphone, dan kolom nomor makan. Seperti itu. Dan yang paling penting selanjutnya dan yang teramat penting yaitu adalah ya, melakukan eksekusi dari data dari query di atas. Oke. Kok masih error? Sekali lagi, nggak ada masalah. db.exec SQL isinya adalah query. Save. Ya, mulai hilang error-errornya, ada sudah terpakai. Ini nggak ada masalah ya. Override di sini ada context action, nggak ada masalah gitu ya. Ini nggak ada masalah. Nanti dia akan otomatis beres kok. Jadi santai aja ya. Jadi nggak usah panik. Pelan-pelan kita akan beresin satu per satu. Karena memang di sini dari DB handler ini belum dideklarasikan lebih lanjut ya. Santai teman-teman. Oke, masih ini public DB handler konteks DB name version sebenarnya udah nggak ada. Oke. Selanjutnya setelah on create, sekarang kita akan menggunakan metode di bawah gini ya. Membuat itu tadi untuk query-nya doang ya, untuk mem-create database hanya sekali doang dipakai ya. Tapi seandainya kita ingin menambahkan setiap mahasiswa secara satu persatu, maka kita harus menambahkan baris di bawah ini ya, membuat sebuah tot untuk menambahkan mahasiswa ke peserta field trip ke tabel mahasiswa. Oke. Metode yang kita menggunakan namanya sebuah metode yang dapat diakses secara publik. Artinya void kita bikin adalah tambah mahasiswa. Tambah mahasiswa kita bikin yang isinya adalah ingat harus ada namanya, harus ada NIM-nya, harus ada nomor handphonenya, harus ada nomor makannya. Karena tadi semuanya bersifat string, maka kita gunakan string. String nama mahasiswa. String NIM, string no handphone, string selanjutnya adalah nomor makan. Seperti ini. Ya, sebuah metode baru yang namanya tambah mahasiswa yang isinya adalah nama mahasiswa, NIM-nya, sesuai urutan ini nih, nama, NIM, nomor handphone, dan nomor makan. Sekarang kita akan menggunakan namanya si SQLite database untuk men-initiate sebuah database. SQLite database yang nama kita bikin namanya DB aja biar simple ya. Sama dengan dari activity ini atau menggunakan this get writable seperti ini. Ya, kalau dia masih error nggak ada masalah. Ya, santai aja. Ya, karena nanti akan dibikin buat sebuah metode namanya create ya writable database in database handler, contohnya seperti ini. Ya udah, nanti itu akan dibuat di terakhir nanti teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah, santai. Kalau dia masih error, ya udah nggak ada masalah. Jadi nggak usah terlalu panik-panik banget. Nggak usah terlalu panik-panik banget. Nanti akan selesai codingnya satu persatu. Ya, get writable database. Dan sekarang kita akan menginisiasi sebuah
content values yang akan menyimpan setiap nilai string dari detail MHS, detail mahasiswa. Seperti itu. Contohnya content values. Oke, content values yang namanya adalah values aja seperti itu yang dideklarasi sebagai sebuah content values baru. Oke. Maka sekarang kita akan menambahkan setiap values berdasarkan dari parameter yang ada dalam metode tambah mahasiswa. Ada apa aja sih di sini? Ada string mahasiswa, ada nama mahasiswa, name, nomor handphone, dan nomor makan. Maka kita bikin values.put. Oke, nah kita bikin sekarang identifiernya apa nih? Key-nya apa? Nah sini kita bikin nama column, koma isinya. Isinya tadi adalah nama mahasiswa. Oke, satu. Selanjutnya values.put. Habis dari nama column, nama name tadi, name itu apa namanya? Name column. Name call, koma name. Lanjut. .put. Oke. No handphone, berarti no HP call, koma no handphone. Lanjut. Values.put. Oke. Nomor makan call, koma no makan. Oke. Ketika udah semua, teman-teman ingat ini mungkin Bang ini mirip gak sih kayak intent put extra? Ya, intent put extra ya mirip sebenarnya seperti itu. Cuma permasalahannya adalah pertujuannya itu yang beda. Ya, tujuannya beda. Kalau ini tujuannya kita akan mentranslasikan values tersebut dimasukkan ke dalam sebuah database. Maka sekarang menjalankan atau memasukkan values di atas ke dalam database. db.insert. Oke, nama kita adalah table name. Oke, passwordnya nggak ada. Yes. Seperti itu. Dan selanjutnya ketika sudah selesai digunakan database menggunakan db.close. Oke, titik koma, jangan lupa biar dia tidak error. Sekali lagi kalau masih ada error lagi di atas, kita cek lagi konteks di sini SQLite Open Helper-nya masih belum dipakai ya, karena memang kita belum pakai dan kita extend aja langsung di sini. Extend SQLite Open Helper. Sip. Kan? Hilangkan semua error tadi? Ya, karena memang kita belum pakai saja. Context action ya. Di sini save dalam. Ini nggak penting masih. Ini loh yang aku cari. Oke, override on upgrade. Oke, ini kalau kamu klik di sini implement methods, dia akan langsung otomatis di bawah dibikin override paling bawah. Cuma kita akan bikin secara manual teman-teman. Ya, jadi santai. Ketika dia masih error, nggak ada masalah. SQLite Open Helper itu membutuhkan sebuah metode tambahan, yaitu adalah namanya on upgrade, yang tujuannya adalah untuk membantu seandainya ternyata ada permasalahan dalam pendataan daripada database tersebut. Ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini dulu aja kali. Maksudnya nggak usah sampai apa sih sebutannya? Ya nggak usah sampai read. Cuma kayak sempat deh aku bikin tutorial read ya, walaupun nanti mungkin kelas agak sedikit telat. Oke, sekarang kita menggunakan override. Oke. Public. Oh, kalian malas ketik sebenarnya teman-teman ya. Kalian bisa gunakan ini aja, nggak ada masalah yang tadi. Ya, kalian bisa gunakan di sini. Kalian langsung create context actions dan implement methods. Klik aja OK. Lalu kamu pindahkan ya yang tadi kamu buat ke paling bawah. Seperti ini.
Oke, SQLite. Dan sekarang kita akan menggunakan db.execute SQL. Oke. Seandainya ternyata ada permasalahan, kita kalau ternyata dia juga udah pernah ada, maka kita akan drop table tersebut. Drop table if exist. Table name seperti ini. Oke. On create beres deh ya. Sekarang dia udah bisa komunikasi dengan database, teman-teman. Ya, sudah bisa komunikasi dengan database dan tidak ada error lagi. Dan itu tadi aku bilang, jangan langsung panik ketika ada error ya, karena memang belum lengkap dari apa yang kita gunakan. Ya, ketika kita mengimplement atau mengextend sebuah metode, ya kita harus deklarasikan seperti itu. Nah, ini baru dari kelas DB handler doang nih. Sekarang kita bagaimana dengan main activity-nya? Ya, di dalam main activity-nya teman-teman, ya mungkin jadi nanti tutorialnya akan aku pause bentar dulu karena aku akan open class dulu after class and then I will continue this tutorial. Ya, dan nanti kita akan lanjut sampai react. Pokoknya tutorial di sesi yang pertama ini adalah kita akan bikin sampai dia nge-read isi dari database. Seperti itu. Oke, sekarang teman-teman bisa buka main activity.java. Kalau bisa tertutup, kalian bisa tinggal double klik aja main activity-nya. Dan sekarang kita akan membuat sebuah variabel, ya, mendeklarasikan setiap mendeklarasikan setiap elemen yang digunakan, setiap objek yang digunakan. Contohnya adalah ada beberapa edit text, ada beberapa button, dan kita akan menggunakan si functions, ya, database handler. Oke. Di mana kita buatnya? Kita taruh di atas dari override ini. Kita deklarasi sebuah variabel yang bersifat private, yang artinya hanya bersifat sebagai sebuah lokal. Edit text, oke, sesuaikan dengan nama edit text tersebut. Contohnya, txt nama, txt name, txt tadi lihat ya, no handphone, txt no makan. Seperti ini. Ya udah semua kan edit text ya. Aku rasa. Oke, selanjutnya buttonnya button btn daftar mahasiswa. Bukan tambah tadi ya. Tambah mahasiswa dan database kita. DB handler namanya adalah DB handler. Seperti itu. Oke. Nggak ada masalah ketika masih no usage karena memang kita belum gunakan. Kamu bisa memastikan juga lihat importnya apakah sudah otomatis ditambahkan. Kalau belum, ya ditambahkan beberapa yang kurang. Maka setelah kita deklarasi ya beberapa variabel ya, jadi sebutnya adalah deklarasi beberapa variabel objek yang digunakan di dalam aplikasi utama. Oke, jadi lebih panjang ya karena aku sambil ngejelasin. Kalau cuma ngetik doang kayaknya cepet sih seperti itu. Nah, sekarang menginisialisasi. Lakukan inisialisasi dari setiap objek yang digunakan. Oke, contohnya di sini ya, txt nama sama dengan find view by id, ya kan, r.id.text nama mahasiswa. Oke, satu. Txt name ya sama kayak gitu ya, find view by id r.id.txt name. Txt no handphone sama dengan find view by id r.id.txt no hp mhs. Txt no makan sama dengan find view by id r.id.txt no makan mhs. Selanjutnya button btn tambah mahasiswa sama dengan find view by id r.id.btn tambah mhs. Ya, selesai itu. Oke, udah kamu bikin semua button tersebut, semua daripada objek yang kamu gunakan dalam layout kamu sudah ada. Maka sekarang kita akan membuat menginisiasi ya dari kelas DB handler.
Ya, DB handler ini nantinya akan dipakai untuk apa ya? Mengekstrak atau mengirimkan, ya, untuk mengirimkan konteks yang ingin dimasukkan ke database. Seperti itu. Oke. Deklarasinya sebagai DB handler dot sama dengan new DB handler. Oke. Nama kita punya activity main activity dot this. Jadi kalau kalian perhatikan konteks ini sesuai dengan yang ada dalam DB handler kita kan, ya. Public DB handler dalamnya adalah konteks. Nanti dari kita punya main activity ini akan mengirimkan yang dibutuhkan, yaitu database name-nya apa dan DB version-nya, dan itu akan dipakai untuk menjalankan metode yang ada dalam database handler kita. Seperti itu, oke? Dan sekarang kita akan buat sebuah on-click listener yang menambahkan nyawa, membuat sebuah on-click listener yang akan mengirimkan isi dari setiap objek yang ada dalam layout ke values yang dikirimkan dalam konteks di atas. Oke, dan nanti sini ada notifikasi menggunakan toast kalau database berhasil disimpan atau tidak. Oke, nah di sini kita bikin button kita namanya adalah btn tambah mahasiswa dot set on click listener. Oke, new terlalu ngegas, new view on click listener seperti ini. Oke, public on click view ini otomatis tinggal tap aja teman-teman, gak usah stres banget ya. Dan kita deklarasi beberapa hal yang nanti akan dikirim di parsing ya. Jadi kita akan ngambil nilai daripada si txt nama, di sebuah string nama MHS, contohnya seperti itu. Kita bikin sama dengan, oke, kita bikin namanya di sini adalah txt nama, oke, dot getText, kepanjangan, maaf, getText dot toString. Ya, hal yang sama berlaku buat beberapa hal yang lainnya. Kita bikin di sini adalah name MHS sama dengan txt name dot getText dot toString. Selanjutnya string no hp MHS sama dengan txt no handphone dot getText dot toString, dan terakhir string no makan MHS sama dengan txt no makan dot getText dot toString. Setelah kita ambil semua masing-masing nilai daripada si isi daripada si objek txt nama, name, nomor handphone, nomor makan, dan kita masukkan ke dalam string, ya, maka sekarang kita akan mengirimkan data tersebut. Tapi sebelumnya kita harus ngecek apakah setiap field yang dibutuhkan kosong atau tidak. Ini pernah kita praktekkan di biodata kemarin ya. Kalau dia kosong, ya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sebuah if sederhana. If contohnya txt nama is empty, seperti ini, dia error ya teman-teman, karena kita belum, ini kayaknya harus pakai yang ke kemarin ya, equals seperti itu ya kan, iya, dan empty ini nggak bisa dipakai, atau kita nggak usah cek lah, kita passing dulu aja ya biar cepat, waktu udah nggak sempat lagi ya. Ketika dia sudah selesai teman-teman, maka sekarang kita menggunakan DB handler untuk menambahkan ya, tambah mahasiswa yang isinya adalah ya nama MHS, name MHS, no HP MHS ya kan, terus abis itu no makan MHS.
Ketika dia sudah berhasil dikirimkan ke sana, nah sekarang kita akan menggunakan membuat notifikasi dalam bentuk toast ya, untuk menyatakan data tersimpan. Oke, kita membuat sebuah namanya toast dot make text yang isinya berdasarkan dari konteks yang sekarang, yaitu adalah main activity dot this. Oke, pesannya adalah data tersimpan atau mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke, dan kita bikin harus ada panjangnya berapa ya, toast dot length kita bikin short aja, dot show seperti ini. Oke, dan ketika udah selesai kita bikin show, maka kita menjalankan baris di bawah untuk ngatur isi dari masing-masing teks agar kosong kembali. Ya, jadi tinggal bikin aja txt nama ya dot set text, kita kosongin seperti ini. Ya, biar cepat aku copy aja ini karena udah 9:55, teman-teman udah harus mulai kelas. Ya, txt selanjutnya adalah nim dot dot dua kali. Oke, txt no handphone, txt no makan. Oke, sudah selesai dan sekarang kita coba validasi teman-teman dan hopefully it works. Kita akan cek dulu apakah ini udah berhasil dibuat database-nya. Ya, ini baru untuk menambahkan soal mahasiswa. Untuk lihat data untuk melihat data isi daripada mahasiswa tersebut, mungkin aku akan continue sekitar 15 menit lagi ya. Jadi aku akan pause dulu, aku akan open class dulu, ngejelasin di kelas, and then aku lanjutin biar video tutorialnya nggak terlalu panjang ya, biar nggak terlalu panjang. Ya, maka sekarang kita akan coba langsung run aja menggunakan emulator. Ya, semoga berjalan semuanya, finger crossed. Ya, DB handlernya sudah ada. Oh, sudah jalan di sini. Ya, izin aku akan zoom. Oke, kita bikin nama mahasiswa adalah J. Idoan. Ini mahasiswa 8203, nomor handphone 899 Nomor makan mahasiswa karena saya outside saya bikin 0 aja. Oke. Tulis tanda dan tambah mahasiswa. Mahasiswa berhasil ditambahkan. Yeay, berhasil. Berarti sudah berhasil tersimpan di database. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, the moment of truth adalah 15 menit lagi setelah aku buka kelas, kita akan lihat apakah benar-benar data tersebut berhasil ditambahkan atau tidak. Oke, jadi let me pause for a second and then I will continue later after I open the class. Yeah, and hopefully this tutorial will be ready in 1 hour, so you can do your practice at your respective places, at your dorm or at your home. Ya, terserah kamu kerja di mana aja seperti itu. Dan nantinya silakan dilanjutkan. Oke, jadi izin aku pause dulu. Kita akan continue setelah pariwara berikut ini.